Pembahasan materi PKKMB Universitas Lampung di hari pertama. Ciptakan mahasiswa berkarya dan bermotivasi untuk kampus Merdeka Belajar, yang dimateri oleh Bapak Yursiandi Yusrin, SIK AMD.Com. Dengan judul materi, Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi masalah kejahatan digital. Di resum hari pertama terdapat 3 materi. Materi pertama dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin, SIK AMD.Com, tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, meliputi apa itu UU ITE, pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan UU ITE, serta pasal-pasal yang berlaku tentang UU ITE. Beliau juga memaparkan banyak contoh kejadian mengenai pelanggaran UU ITE dan tindakan apa saja yang bisa dikenakan pasal UU ITE tersebut. Seperti pada pasal 27 tentang kesusilaan di media sosial dan perjudian online, pasal 28 mengenai penyebaran hoaks dan isu sara, dan tentang penyebaran dokumen ilegal secara luas. Beliau juga memberikan tips untuk kita agar terhindar dari kejahatan internet atau cybercrime, yaitu dengan cara menyaring konten yang dibaca, mengecekkan dengan teliti sebelum transaksi. Jika membuat tulisan di website atau berita harus didukung dengan fakta dan data. Dan judul materi, peranan membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bullying atau perundungan. Adapun materi Bu Herawati bercerita tentang motivasi bagaimana anak kampung bisa sekolah sampai S3. Beliau memberikan materi untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tidak berkecil hati jika kita bukan orang yang mampu. Selama kita ingin berusaha, pasti ada jalannya. Dan beliau membicarakan tentang mahasiswa di 20 tahun ke depan dan juga tentang bullying kita sebagai anak bangsa yang berkemanusiaan. Tidak sepatutnya kita melakukan hal yang dapat merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Apa sih bullying itu? Bullying merupakan suatu tindakan yang menyakiti diri sendiri sebagai manusia, baik secara fisik maupun non-fisik. Bullying biasa terjadi di mana saja, baik di dalam suatu pendidikan, lingkungan, rumah, media sosial, atau di tempat lain-lainnya. Generasi muda adalah generasi pelajar atau mahasiswa yang berusia dari 16 sampai 30 tahun. Menurut Undang-Undang Kepemudaan, generasi muda adalah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tanggung jawab generasi muda yaitu yang pertama mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang intelektual dan berpikir kritis dan elastis, meningkatkan partisipasi dalam ekonomi dan membangun bangsa, memelihara dan menjunjung tinggi demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia, mengembangkan nilai-nilai budaya luhur. Contoh pantologi sosial, hancurnya nilai demokrasi dalam masyarakat, mundurnya nilai-nilai kewargaan dan komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, kemunduran nilai-nilai dalam keluarga, lemahnya nilai-nilai kejujuran, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, kerusakan sistem dan ekonomi, lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Materi ketiga yaitu dimateri oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dengan judul materi Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Selanjutnya, materi yang terakhir di hari pertama ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Di sini Bapak Kiai banyak bercerita tentang sejarah perkembangan Islam di dunia dan nilai-nilai penting ideologi yang dapat diambil dari cerita tersebut, di antaranya peran dan fungsi kearifan lokal dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Nusantara. Kiai Haji Hashim Asy'ari memprediksi bahwa pada abad ke-14 Bani Utsmaniyah, lebih umum, negara yang berlandaskan agama, baik Islam ataupun non-Islam, akan runtuh. Konsep waton minal iman yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dimana maksudnya nasionalisme itu termasuk dalam ciri orang yang beriman. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa nasionalis harus beragama harus nasionalis, yang maksudnya Indonesia bukan negara beragama, bukan negara agama, tapi rakyatnya harus beragama. Nasionalis adalah termasuk dari sunnah Rasulullah, sebagaimana kisah Rasulullah SAW yang merindukan Mekah dan sangat mencintai negerinya
atau tanah airnya. Ringkasan materi PKKMB tahun 2022 Universitas Lampung, hari kedua. Materi pertama dimateri oleh Profesor Dr. Heriandi, SH.MS, dengan judul materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia tahun 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur, dengan pilar visi Indonesia 2045, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Dasar menuju megatrend dunia adalah Pancasila. Tantangan yang dihadapi menuju megatrend dunia: Industri 40, globalisasi, bonus demografi, indikator profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia, dasar hukum, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pembukaan program studi baru perguruan tinggi negeri, badan hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi. Contoh untuk kegiatan di luar program studi: pertukaran pelajar, magang praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, kuliah kerja nyata, tematik bela negara. Materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Misalnya, air, udara, makanan, dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air dan tanah, dan lain sebagainya. Lingkungan buatan, kurangnya RTH, pemukiman kumuh, penumpukan sampah. Lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris menuju modern menyebabkan perubahan gotong royong, kontrol sosial, dan lain-lain. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, atau yang sering disebut dengan 3R, reuse, reduce, recycle, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Program Kampus Sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat, zero tolerance areas, parkiran terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber air, arboretum, dan anggrek. Unila menduduki peringkat 15 UI Grand Matrix dari 101 universitas. Manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Pentingnya manajemen risiko. Terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance organisasi, contohnya CSR. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan yaitu menaati kebijakan lingkungan, Corporate Social Responsibility. Materi ketiga yaitu dimateri oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI, dengan judul Etika Norma dan Kehidupan Kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dengan menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri 40 bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tapi juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi pemimpin yang baik, kemampuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan banyak orang. Menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang telah dilakukan dan dikerjakannya. Tipe-tipe karakter mahasiswa: mahasiswa study oriented, mahasiswa organization oriented, mahasiswa study and organization oriented, mahasiswa yang suka bermain. 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal: mematuhi peraturan yang ada, mengembangkan diri sesuai minat, misalnya pembuatan karya tulis kewirausahaan, jurnalistik, olahraga, dan kesenian, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, integritas, dan sopan, lakukan yang terbaik selama berkuliah. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal: rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, kearifan, inovatif, bermanfaat bagi orang lain, disiplin, bisa menyesuaikan diri, memiliki cita-cita yang tinggi, peduli terhadap lingkungan, rendah hati. Materi keempat yaitu dimateri oleh Profesor Soeharto, PhD, dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 40 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Perkembangan teknologi terjadi begitu pesat,
Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan komputer. Perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. ICT Tangging Universitas Lampung Digital Konveksi, Digital Infrastruktur, Integrated Application, Technology to Create Value, Technology for Excellence. Tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19, pencegahan dan pemulusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan, proses pembelajaran yang transformasi ke ruang virtual, pengembangan kreativitas, dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses manajer, infrastruktur pendukung layanan teknologi, informasi, data center, standar internasional, kecepatan akses internet, Unila bandwidth 2,5 Gbps. Ringkasan materi hari ketiga PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Materi pertama yaitu dipimpin oleh Dr. Eng Insinyur Helmi Fitriawan, STMSC, dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era industri 40 dan plagiarisme. 6 skill yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi era industri 40 yaitu think critically, communication, kerjasama atau work collaboration, develop creativity, connectivity, berbudaya, literasi baru menghadapi era 40. Beberapa literasi yang harus dikuasai di era industri 40 selain membaca dan menulis yaitu literasi data, literasi teknologi, literasi manusia yang harus diketahui meliputi keterampilan dalam memimpin kepemimpinan dan berkomunikasi. 7 skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia di era 40 menuju era society 50. Curiosity atau imagination, entrepreneurship, agility, dan adaptability, critical thinking dan problem solving, effective oral dan written communication, collaboration across network dan leading by influence, assessing dan analyzing information. Materi kedua yaitu dipimpin oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT dengan tema Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik. Pelaksanaan kurikulum selama perkuliahan meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Mata kuliah, perkuliahan meliputi teori dan praktek. Bimbingan sistem kredit semester atau SKS. SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa program S1 selama 8 semester minimal 144 SKS dengan jumlah SKS maksimal 160 SKS. SKS yang harus ditempuh. Sistem SKS, satuan kredit semester, jumlah SKS maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 20 SKS per semester dengan rincian untuk 1 SKS. 50 menit pembelajaran tatap muka bersama dosen pengampu, 60 menit pembelajaran akademik terstruktur, 60 menit pembelajaran akademik mandiri. Jika ditolak untuk mempelajari 1 SKS membutuhkan waktu 170 menit, yang apabila ditotalkan selama 1 semester jika mahasiswa mengambil jumlah SKS maksimal yaitu 20 SKS, waktu yang dibutuhkan sekitar 3.400 menit. Peraturan Akademik Mahasiswa Universitas Lampung tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung tahun nomor 19 tahun 2020. Materi ketiga yaitu dipimpin oleh Ibu Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD dengan judul materi Biaya Studi dan Sarana Prasarana. Sarana dan prasarana di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Yang pertama ada gedung dekanat, gedung A, gedung jurusan atau gedung perkuliahan, yaitu meliputi gedung teknik sipil dan lingkungan, gedung teknik elektro dan informatika, gedung teknik kimia, gedung teknik geodesi dan geomatika, gedung teknik arsitektur, gedung teknik geofisika, dan gedung teknik mesin. Ada 46 laboratorium yang ada. Sarana dan prasarana di Universitas Lampung. Gedung Serbaguna GSG Universitas Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, kolam renang Universitas Lampung, lapangan tenis, lapangan voli, dan lain-lain. Biaya studi di Universitas Lampung meliputi biaya kuliah tunggal BKT dan uang kuliah tunggal UKT. Biaya kuliah tunggal BKT adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa per semester yang merupakan biaya operasional mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Uang kuliah tunggal UKT adalah biaya yang dibebankan kepada setiap mahasiswa per semester yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua atau keadaan ekonomi orang tua mahasiswa. UKT
atau BKT, biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Peringanan UKT uang kuliah tunggal di Universitas Lampung yang pertama, pengurangan 50%, pengurangan 100%, dan pembebasan UKT. Keempat dimateri oleh Dr. Eng Ageng Sandwono Repelianto STMT dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kompetensi dan Beasiswa. Hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Lampung tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020. Ruang lingkup Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020 ini meliputi hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, tata cara pemberian sanksi, dan jenis-jenis kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang dapat diikuti oleh mahasiswa jenjang dikit. Kompetensi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Konsentes Robot Indonesia, Satria Data, pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, National University Debating Competition, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kompetensi debat mahasiswa nasional, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan lain-lain. Jenis beasiswa. Yang pertama, beasiswa Bank Indonesia, khusus anak teknik informatika, beasiswa KIP kuliah dan bidik misi, beasiswa unggulan, dan beasiswa yang lain-lainnya. Profil jurusan Teknik Geofisika. Pada tahun 1998, Teknik Geofisika dikelompokkan di bidang keahlian pada FMIPA. Pada tahun 2007 menjadi prodi tersendiri di FMIPA. Pada tahun 2009 dipindahkan di Fakultas Teknik menjadi prodi Teknik Geofisika. Pada tahun 2017 mendapatkan akreditasi A dan merupakan prodi Teknik Geofisika kedua yang mendapat akreditasi A setelah Teknik Geofisika ITB. Memiliki visi keilmuan yaitu program studi yang unggul terutama pada bidang panas bumi dan mitigasi kebencanaan dan sedang menuju program studi bereputasi internasional. Program studi Teknik Geofisika Unila telah melakukan kerjasama internasional dengan Universitas Teknologi Petronas dan Malaysia pada bidang research dan akan menjalani kerjasama pada bidang akademik yang dapat membuat lulusan Teknik Geofisika Universitas Lampung bisa mendapatkan 2 gelar yaitu dari Unila dan Universitas Teknologi Petronas. Kerjasama program studi Teknik Geofisika Universitas Lampung yang pertama, ITERA, karena hampir semua dosen geofisika Unila mengajar di ITERA. Workshop di Universitas Mula Warman, workshop di Universitas Tadulako, workshop di Universitas Lambung Mangkrut, eksplorasi tambang batuan adensit di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, pembuatan bendungan bersama dengan Balai Besar Sungai Mesuji sekampung. Bersama dengan Kementerian PUPR membangun flyover di lintas Padang Solok, bersama Sino Hydro Corp membangun bendungan Tapanuli dan PLTA Batang Toru, bersama dengan PLN membuat tunnel untuk turbin di Sumatera Barat. Bidang-bidang Teknik Geofisika yang pertama eksplorasi sumber daya alam, yang kedua mitigasi kebencanaan, yang ketiga geoteknik yaitu daya dukung tanah, yang keempat keperbakalaan dan geotesorum. Sistem perkuliahan SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dimana para peserta didiknya menentukan sendiri bobot pembelajarannya yang seperti dijelaskan pada inti materi dari PKKMB yang kemarin. Kurikulum Teknik Geofisika dibawakan oleh Pak Ida Bagus Sunanda Yogi STTMT. Profil lulusan Teknik Geofisika. Ahli geofisika junior graphics mampu merancang dan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan menghitung, tenaga analisis, staf teknik. Pembimbing akademik, mahasiswa harus menemui pembimbing akademik minimal 3 kali selama 1 semester, membantu menyusun dan memvalidasi rencana studi dan memonitor dan mengevaluasi mahasiswa. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.